warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian semua? Baik, Baik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai bimbingan, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik homeroom. Ibu akan menjelaskan pertama-tama apa dulu tujuan dari homeroom. Tujuan dari teknik homeroom ini adalah untuk menjadikan peserta didik akrab dengan lingkungan barunya, untuk memahami diri sendiri, dan untuk mengembangkan sikap positifnya dan kebiasaan belajarnya, dan untuk menjaga hubungan sehat dengan orang lain, dan untuk mengembangkan minat dan keterlibatannya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum kita lebih lanjut untuk melakukan bimbingan ini, baiknya kita mau saling mengenal lebih dalam dulu. Saya mulai dari saudara. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan Bu, nama saya Reski. Perkenalkan Bu, nama saya Akbar. Perkenalkan Bu, nama saya Nusmina. Perkenalkan Bu, nama saya Jeno. Selamat disapa Nono. Perkenalkan Bu, nama saya Lia, biasa dipanggil Aun. Ya, saya harap kalian sudah saling mengenal dan dalam proses bimbingan ini kalian bisa lebih mengenal lagi. Oke. Dalam proses pelaksanaan ini, ketika saya menyampaikan materi, kalian bisa bertanya apabila kalian tidak mengerti atau kalian tidak pahami. Apakah kalian sudah benar-benar siap untuk mengikuti bimbingan ini? Siap, Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari bimbingan kali ini, yaitu tips untuk belajar efektif di masa pandemi ini selama kalian belajar daring. Yang pertama adalah belajar secara daring ini tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa di sini dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu tentunya perangkat teknologi juga harus mendukung dalam proses pembelajaran kalian saat ini. Dan ada beberapa tips yang Ibu akan berikan agar pembelajaran kalian efektif selama pandemi ini. Yang pertama adalah kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kamu dengan baik. Jangan mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang mengalami pengelolaan waktunya kurang baik? Silahkan. Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, saya akan berikan tips kedua, yaitu siapkan perangkat yang dibutuhkan seperti handphone, laptop, dan data internet. Itu sangat mendukung proses pembelajaran kalian saat ini karena jika salah satunya itu tidak mendukung, maka akan terjadi hambatan dalam kalian menerima pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang ketiga adalah komunikasi dengan guru dan teman kelas. Meskipun kalian belajar secara daring masing-masing di rumah, tetapi komunikasi kalian dengan teman-teman atau dengan guru harus tercipta lebih baik lagi karena walaupun kalian dipisahkan oleh jarak, tapi kalian harus tetap melakukan kerjasama atau komunikasi dalam pembelajaran. Apakah ada yang ingin menyampaikan keluhannya selama pembelajaran daring? Bagaimana komunikasi kalian dengan teman-teman? Ya, silakan. Gurunya Bu selalu slow respon Bu. Dan biasanya itu terjadi salah paham antara siswa dan guru. Kalau kalian begitu, apa yang kalian lakukan? Terpaksa Bu kita kerja tugas Bu sesuai pemahaman saja. Oke. Apakah kamu sekarang sudah merasa dengan cara itu pembelajaranmu sudah efektif? Ya Bu, lumayan Bu. Itu salah satu keluhan dari teman kita ya. Tips yang kedua adalah anggap seperti sekolah luring. Maksudnya di sini kalian itu melakukan umpama kalian mandi, kalian berpakaian secara rapi agar mood kalian atau keadaan kalian itu mendukung saat menerima pembelajaran. Yang selanjutnya itu hindari multitasking.
multitasking di sini kan kalian belajar di rumah, otomatis pekerjaan rumah itu sulit kalian hindari. Oleh karena itu kalian harus mencari ruangan yang lebih tenang, menghindari pekerjaan-pekerjaan rumah saat kalian belajar, karena itu akan menghambat proses pembelajaran kalian sehingga tidak efektif. Yang selanjutnya adalah tetap menjaga kesehatan. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini kesehatan sangat penting agar kalian tetap bisa melanjutkan pembelajaran walaupun masih di rumah. Oke, kita masuk pada tahap sesi diskusi. Apa kalian ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. berdasarkan yang tadi Ibu jelaskan mengenai tips-tips multitasking, saya mau bertanya mengenai mengapa kita harus menghindari multitasking, Bu? Kenapa kita harus menghindari multitasking? Kita harus menghindari multitasking itu agar tujuan kita untuk belajar secara efektif itu dapat tercapai. Karena kalau kita belajar sambil melakukan sesuatu hal yang lain, itu akan membagi fokus kita. Maka pembelajaran juga yang kita terima itu tidak secara penuh. Jadi tidak dapat dikatakan secara efektif karena pemahaman kalian kepada pembelajaran itu kurang fokus begitu. Ya, kan? Saya persilakan. Tapi menurut saya pribadi Bu, dengan multitasking itu Bu, kita bisa mengefisienkan waktu Bu, kita bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu Bu, sehingga ada waktu kosong Bu, kita bisa menjalankan tugas atau belajar membaca seperti itu Bu. Ya, itu juga memang salah satu solusinya. Tetapi sebelum kalian melakukan pembelajaran daring, lebih baiknya kalian itu melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian akan kerjakan di rumah sebelum, seperti kalian bangun pagi jam 5, kalian kan sudah sholat, mandi, melakukan sesuatu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan sebelum memulai pembelajaran agar kalian tidak terganggu lagi selama pembelajaran berlangsung. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, itulah tadi materi tentang tips belajar efektif di masa pandemi. Ibu harap kalian bisa menerapkan dan mencapai pembelajaran yang efektif selama pembelajaran daring ini. Oke, Ibu akan memberikan, ini ada beberapa instrumen dari hasil bimbingan kelompok pada pertemuan ini. Ibu harap kalian dapat mengisi dan Ibu akan dapat menilai bagaimana pertemuan selanjutnya kita akan lakukan. Di kerja sekarang ini Bu, Ya, saya persilakan untuk mengerjakannya agar saya dapat menilai sejauh mana pemahaman Anda tentang materi pada pertemuan ini. Apakah kalian sudah selesai mengisi instrumennya? Sudah, Ibu. Silahkan dikumpulkan. Terima kasih kalian telah mengikuti bimbingan kelompok pada saat kali ini. Saya harap kalian bisa menerapkan apa yang kalian telah dapatkan pada pertemuan ini. Ibu tutup bimbingan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.